Hello, good morning. This is Vicky Haldi bersama Putri Oktaviani, Stella Giovanni, dan Gabriela Rasati. Sekarang kita akan membuka podcast kita dengan tema Believe in God. Dimulai dari siapa? Ayo, ada yang mau mulai? Kalian percaya adanya Tuhan nggak sih guys? Percaya dong, kalau aku sih percaya ya. Iya, kalau Kalian menurut gue, percaya sama dosa nggak? Gimana? ya kalau menurut gue sih kalau ditanya percaya apa nggak percaya tentang Tuhan sih pasti percaya ya. Dan tadi Laras nanya kayak percaya dengan dosa nggak? Pastinya juga percaya karena udah ditulis gitu loh kalau agama gue udah ditulis gitu di Al-Quran bahwa dosa-dosa kalau misalkan ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh yang dilarang oleh Tuhan gue itu ada dosanya bla 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 bla. Kalau menurut kalian gimana di agama kalian? Kalau di agama aku juga kayak gitu sih sama, dan aku juga mempercayai adanya Tuhan gitu. Ya Tuhan memang ada, dunia ini nggak akan ada kalau nggak ada campur tangannya Tuhan, dan mungkin kita juga nggak akan hidup kalau nggak ada campur tangannya Dia. Nah, kalau mengenai dosa, ya memang ada beberapa hal yang perbuatan yang mungkin yaitu dosa. Contohnya misalkan bohong sama orang tua, atau misalkan ya nggak jujur, terus misalkan even hal-hal kecil kayak ngambil pulpen temen di kelas terus lupa nggak dibalikin, sampai besoknya juga nggak dibalikin juga ya gitu. Gimana kalau Vicky, Bener, gue juga setuju banget sama Stella. Apa ya, kita tuh harus tahu gitu loh bahwa ya nobody's perfect. Bahkan di agama kita juga, di agama gua, Stella sama Laras tuh kita sama-sama kan tahu kan di Alkitab itu diajarin banyak banget hal kalau banyak banget orang yang nggak sempurna dan nobody is perfect, dan kita kayak harus tahu that we are a sinner. Somehow kita itu pendosa gitu loh. Setiap harinya kita bakal yang lakuin suatu kesalahan, kita bakal melakukan suatu dosa yang mungkin kita sadari atau nggak sadari gitu loh. Ya nggak sih guys? Yes, betul banget sih. Tapi kalau buat dosa, Iya. gimana Laras? Kalau misalnya menurut kalian, kalau misalnya kan kita kadang-kadang nggak sadar ya. Kalau misalnya yang nggak sadar tuh menurut kalian termasuk dosa atau gimana? Itu pertanyaannya berat ya, Berat banget. Clara. Iya. Susah ya. Mungkin kalau dari perspektif masing-masing deh, siapa yang mau mulai duluan? Oke, aku deh ya. Silahkan. Kalau dari perspektif agama aku, misalkan kita lagi di luar negeri nih, dan kita nggak tahu bahwa makanan itu ada babinya, terus kita makan nggak sengaja, itu masih dibolehkan, itu nggak termasuk dosa. Cuman kalau yang kita lakuin hal yang udah tahu dosa tapi tetap dilakuin, yaitu tetap dosa. Cuman Tuhan aku itu masih tidak apa ya, gimana ya ngomongnya, tidak memperdosakan apa yang dilakukan kalau kita nggak tahu bahwa itu haram atau yang nggak diperbolehin gitu. Kalau menurut kalian Kalau kita gimana? nggak sadar jadi nggak apa-apa gitu ya. Iya, kalau kita nggak sadar masih nggak apa-apa. Berarti beda ya halnya sama pura-pura gak tahu, pura-pura gak sadar, sama emang beneran gak sadar. Emang gak tahu itu tuh ya, contohnya kayak tadi di agama Putri gitu, di agama Islam, dia nggak tahu itu pizzanya mengandung daging babi, jadi ya nggak apa-apa kalau emang dia nggak tahu. Tapi kalau emang pura-pura
disengaja gitu ya, baru itu dosa berarti ya. Ya itu baru dosa kan. Misalkan kita pura-pura nggak tahu bahwa itu daging babi ya, misalkan di pizza itu kan pura-pura, tapi di otak kita udah tahu itu babi, di hati kita juga udah tahu, berarti kita emang sengaja ngelakuin itu, jadi itu termasuk dosa. Kecuali emang bener pure nggak tahu, baru itu nggak dosa, nggak apa-apa. Kalau di agama kalian gimana? Kayaknya kalau ini mah kalau untuk makanan kayak gitu mungkin enggak ya, tapi kayaknya kalau mungkin untuk perbuatan bener sama aja Put. Agama kita sama agama kamu juga sama aja. Kalau segala sesuatu yang kita udah tahu terus kita pura-pura mentoleransi itu gitu ya, jadi nggak dosa ya, ujung-ujungnya ya dosa. Sama aja kayak misalkan ya tadi bohong sama orang tua demi kebaikan, tahu itu bohong dosa, tapi ya demi kebaikan, apa sih kebaikan tapi bohong gitu kan sama aja ya, dosa juga. Jadinya bener Ya jelas ya. Iya. Iya. Kadang Jadi semua agama itu sebenarnya mengajarkan kebaikan, semuanya nggak ada yang salah, semuanya. tapi kadang tuh ada juga gak sih emang yang dosa harus dibuat. Ini kan kita mengalir ya sekarang kayak sungai gitu ngomongnya. Coba kalau dipikir-pikir, pernah gak sih ada yang emang dosa ya, kayak misalnya gitu demi apa ya, contohnya nih yang ini mungkin berat ya, misalnya ngasih tahu ke orang tua atau ke temen atau ke siapapun itu. Salah satu contohnya misalnya ngapain ya, aduh, jadi ngasih tahu demi supaya kita nggak nyakitin mereka, jadi kita ngebohong, ngerti nggak sih? Misalnya kita itu sebenarnya nggak ranking, nggak masuk 10 besar gitu, atau pokoknya mungkin nilainya jelek atau gimana, tapi daripada nyakitin hati orang tua gitu, terus jadi ngasih atau nyakitin hati siapapun itulah, kita ngebohong demi kebahagiaannya mereka, ngerti gak? Ngerti. Ada gak itu termasuk dosa gak sih? Tapi kan itu somehow juga termasuk supaya ya demi kebaikan mereka sendiri gitu, biar kita nggak nyakitin mereka. Yuk boleh, siapa dulu? Oke, kalau dari perspektif gua sih kayaknya itu dosa sih. Gimana ya? Karena udah tahu kan salah, daripada ditutup-tutupin gitu, oh ini nggak begini, ini nggak begitu, daripada di-deny gitu loh. Mending langsung dikasih tahu aja gak sih, daripada walaupun nyakitin daripada ngebohong. Karena bohong itu ya sama aja kayak kita tuh berdosa, ya iya gak sih? Iya benar. Karena kita udah tahu itu tuh salah gitu, tapi tetap kita lakuin kan. Tapi gue pernah denger deh, kalau di agama gue tuh gitu, ada yang kayak misalkan nih suami istri, dia misalkan masakannya nggak enak deh ceritanya, tapi si suami ini tuh berbohong demi menyenangkan hati istri gitu loh, kayak ih enak, padahal aslinya dia makanan itu nggak enak, karena dia nggak mau nyakitin hati istrinya. Kalau nggak salah, kalau tentang itu nggak apa-apa deh. Nah kayak Kalau gitu nggak salah ya. tapi kalau tentang berbohong kepada ibu sih nggak tahu sih itu dosa apa enggak. Tapi ya guys, misalnya kayak gitu ya, kayak tentang masakan nih, sebenarnya bohong tuh tetap gimana pun menurut aku sih pribadi tetap jelek sih, tetap salah gitu. Karena misalnya walaupun tentang masakan, kalau dia akan mempersulit dirinya sendiri gitu loh. Sekarang dia kalau udah bohong sekali, dia tetap harus makan tiap
istrinya masakan. Coba kalau dia jujur, mungkin istrinya bisa lebih baik, jadi tahu kurangnya di mana. Walaupun pasti ya, suami istri, istrinya mungkin bete udah dimasakin kok ngomong gak enak, tapi kan buat kemajuan juga gitu. Jangka panjangnya lebih baik, karena bohong tuh suatu saat akan ketahuan juga kan, kayak nunggu waktu ya nggak sih. Bener. Bener Gimana kalau istrinya kayak jadi pede gitu loh, terus bagi-bagi ke tetangga. Oh iya. Ini itu gak enak. Bener Jadi sih. malu juga ya. Tapi dari topik yang Ada buruknya. Ya. Tapi kalau dari topik yang kita ambil ini, yang apa ya, yang masih gua tanyain terus gitu, what does it mean to believe in God? Ngerti gak sih? To believe in God, emang we have to possess apa ya, confidence in Him gitu. Kita harus believe, kita percaya the existence of His, life. Ya. Kita harus tahu dia itu ada, kita harus tahu dia eksis. Tapi lebih dari itu gak sih? Lebih dari apa keyakinan yang oh gue percaya sama Tuhan ya. It's more than that, it's deeper than that, iya gak sih? Betul. Mungkin teman-teman kalian juga pernah dengar nggak sih kayak percaya sama Tuhan itu Tuhannya memang nggak ada kan, nggak kelihatan sama mata kita, tapi imannya kita yang bisa ngukur itu semua. Nah itu tuh kayak apa? Kalau nggak salah biji sesawi ya, sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah iman kita tuh kayak gitu. Iya. Kalau aku percayanya selagi kita masih bisa bangun tidur, masih ada nafas, masih bisa berjalan, bukannya gimana ya? Ya masih bisa bersyukur ya, ada kehidupan, ada matahari dan sebagainya, itu ya masih percaya Tuhan sih, masih mengandalkan Tuhan gitu, masih Tuhan tuh masih ada, walaupun nanti katanya dunia bakal kiamat atau gimana ya, Tuhan juga akan tetap ada. Nah gitu kalau aku kayak gitu. Cuman ada juga orang yang memang hatinya lagi, mungkin kan kita nggak bisa menyamaratakan semua orang harus percaya sama keberadaannya Tuhan itu memang ada. Ada juga orang-orang yang memang ada di titik loss dalam hidupnya, titik terendah dalam hidupnya, juga bertanya-tanya, Tuhan tuh kemana sih? Gue tuh lagi menderita loh, Tuhan kok nggak bangkitin gue gitu kan, nggak ngangkat hidup aku, nih corona bikin jatuh bangun segala macam. Nah itu juga kadang nggak bisa kita pukul rata, kayak kamu harus percaya dengan Tuhan itu memang ada di hidup kamu, enggak gitu sih. Gimana kalau yang lain? Setuju sih. I think it's an important step gitu, langkah yang penting banget kalau simply believing that God exists itu gak cukup, ya gak sih? Cuman ya contohnya gitu, banyak juga gak sih di Alkitab yang ngejelasin ya the demons gitu, yang setan-setan yang begituan tuh juga ya mereka tahu, mereka believe that ada existence of God gitu loh. Dan simple acknowledgement of His existence itu tuh nggak cukup, kata gua ya. Harus believe in God itu harus juga involve sama komitmennya, sama perubahan hidupnya. Terus ya emang semua orang juga selalu bakal begitu gak sih? Mungkin kita tuh selalu diuji imannya, ya gak sih? Yang tadi kata Stella bilang COVID gitu, diuji dari sisi ekonomi kan, kebanyakan financial crisis gitu. Dan kita pasti suka nanya, kemana sih Tuhan di saat gue butuh? Kemana sih Tuhan di saat gue lagi di titik terendah? Ya kan? Itu mungkin diuji. Dan tapi kitanya harus punya komitmen dan perubahan hidup gitu loh, biar tahu nggak selamanya kita harus believe in God terus oh ya udah nggak apa-apa, pasrah.
nggak bisa juga selamanya kita harus pasrah gak sih? Kayak cuman doa like ya udah kita kan percaya sama Tuhan pasti dibantu gini. Gak bisa cuman omongan begitu doang gak sih? Harus lebih dari itu. Kita juga harus komitmen, kita juga harus usaha. Setuju gak? Iya, setuju. Jadi kalau bagi aku, ya Tuhan itu emang ada, tapi kita hidup di dunia tentu saja butuh usaha juga. Cuman kita percaya ya kita punya iman, tapi kita juga harus melakukan, kita harus bergerak kalau kita butuh sesuatu, mau sesuatu. Tuhan itu kayak faith, kayak iman kita, Tuhan itu ada. Kalau kita kehilangan arah di dunia, balik-baliknya kemana ya pasti ke Tuhan. Tapi kayak iya kita butuh usaha juga, nggak bisa cuma iman. Iya, benar-benar. Gak bisa cuma asal ngomong atau ke gak mungkin dan gak contoh yang paling simpel ya, gak bisa. Oh, dia ke gereja terus setiap minggunya, lah mungkin juga dia imannya kuat lah gitu. Ada juga orang lain di sana yang emang mungkin sibuk terus gak terlalu jarang banget ke gereja tapi imannya mungkin lebih kuat dikarenakan dia emang bukan dari kelakuannya tapi emang benar-benar imannya kuat, bukan bukan dilihat dari segi perspektif dia pasrah, dia aktif ke gerejaan dunia apa begitu-begitu, tapi mereka tuh komit banget gitu loh, involve sama komitmennya mereka, percaya banget terus ya doa lah apa gak munafik, ngerti gak sih? Iya, pokoknya kalau bagi aku sih, ya aku percaya Tuhan. Karena itu pegangan hidup gitu loh. Tapi Iya. apa yang ada di dunia ya em, urusan masing-masing masih kayak harus tetap Di bekerja, harus tetap jadi pribadi yang baik gitu. Iya. Aku tertarik ya, tadi Didi bilang ada orang yang rajin beribadah gitu ya, nggak cuma di gereja doang, mungkin bisa ke vihara, bisa ke masjid kayak gitu. Nah, itu mereka rajin, kita bisa melihat mereka rajin ibadahnya, tapi mungkin dalam kehidupan sehari-harinya itu kurang menunjukkan kurang menunjukkan kasih lah ya dalam hidupnya. Ya Iya. itu tuh berarti kayak bohong sama diri sendiri nggak sih? Kalau kayak gitu berarti pernah nggak kalian kayak gitu? Misalkan contohnya kalian lagi di fase iya nih gue percaya banget sama Tuhan, gue lagi rajin-rajin yang beribadah, tapi di sisi lain kalian kayak iya ya tadi saya bohong, tadi gue ngambil ini atau sebagaimana gitulah, atau minum apa, makan apa kayak gitu. Ya itu berarti kan bohong sama diri sendiri. Itu kalian pernah nggak ngeganjel dalam hati gitu? Karena pasti kan ada dua sisi dalam hati kita yang ini devilnya dan ini angelnya gitu kan. Iya benar, kalau untuk aku, kalau setiap kali ngelakuin sesuatu yang salah pasti nggak tenang, pasti hati ini nggak tenang gitu loh. Makanya sebisa mungkin ya kita hindari ya, kecuali ya itu tadi buat hal-hal kecil. Kadang kita nggak enakan gitu loh, misalnya kayak masalah masakan tadi, bohong kecil atau tapi on those cases ya itu juga selain berbohong pada orang lain, berbohong pada diri sendiri juga kan. Misalnya kalau masalah em, makanan atau sehari-hari kita berbohong apa, jadi ya pasti ada perasaan mengganjal sih. Makanya itu kita usaha menghindari ya guys, hindari kebohongan. Iya, Dan yang benar. ya Soalnya usahakan untuk jujur ya. iya, Benar, karena baru jujur. di sini berarti intinya kesimpulan dari podcast kita itu bukan cuman percaya believe in God gitu, tapi kita juga harus commit, kita juga harus bikin komitmen gimana caranya supaya emang kita tahu dia itu eksis dengan cara ya kita nggak harus tiap hari ke gereja, nggak harus tiap hari ke vihara, nggak harus tiap hari ibadah banget karena banyak juga di sana yang emang mungkin nggak selamanya begitu suci gitu loh. Apa mungkin mereka juga ada yang tutupin, ngerti gak sih? Karena banyak gitu loh yang gua lihat tuh
apa ya, kayak ibu-ibu gitu loh, banyak ada aja gitu aktif ke gerejaan, iya ke gereja atau ibadah ke vihara, pokoknya aktif banget agamanya, tapi tetap aja di akhir sesi ibadah pasti ya mereka nggak sadar mereka ngomongin orang lah gitu, ngegosip dan hal-hal lainnya. Iya ya, benar-benar sih. Heeh. Kadang suka kayak gitu ya. Memang manusia nggak luput dari dosa ya. Itu Iya, paling ya kitanya aja yang harus bisa menahan-nahan diri, atau mungkin kitanya juga yang membantu orang lain untuk atau mungkin kitanya yang nyetop diri sendiri kalau misalkan ada orang lain yang iya gosip yuk atau ngomongin orang, ya udah nggak usah terlalu ditanggepin juga, karena kan memang jatuhnya ya tadi kata yang Laras sama Putri bilang, jatuhnya ya membohongi diri sendiri juga, nantinya jatuhnya ya ngeganjal di hatinya. bener bener banget. Iya betul 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 betul. Itu sih ya topik kita hari ini adalah kita tuh dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus menyesuaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita harus tetap berusaha buat jadi orang yang lebih baik dengan cara jujur ya, gak berbohong, Iya, supaya kita nggak juga merasakan gelisah dan tidak menambah dosa ya teman-teman. iya, jadi Betul intinya banget, Betul setuju. sekali. benar banget. Intinya mau narik kesimpulan aja. Jadi di sini kita itu sepakat kalau ya believe in God itu kita juga harus komitmen, kita juga harus jujur. Terus dan a generic belief in God itu lead to service Him. Terus kita juga harus punya specific faith di Tuhan kita masing-masing as the supreme and final revelation of God, and the only way to God is not socially acceptable. And a generic belief in God can unite Jews, Christians, and Muslims of goodwill gitu loh. What a words. Iya. Wow, Oke. amazing. Akhirnya kalau begitu kalau begitu podcast kita selesai. Saya Vicky Heldi sama teman-teman saya Stella Giovanni, Putri Octaviani, sama Gabriela Rasati ngucapin terima kasih dan kita semua pamit undur diri. Bye-bye. Yeay. Bye bye guys.